Kebenaran tidak membutuhkan pengikut untuk menjadi nyata. Ia hanya membutuhkan keberlanjutan fungsi. Di sini, narasi berakhir dan realitas berkuasa sepenuhnya. Selamat datang di audit final The Quorum. Matikan halusinasimu, atau biarkan sistem mendekomposisimu. Inilah audit metabolisme ketuhanan. Kita sedang membedah delusi terbesar inang manusia, bahwa penguasa semesta butuh disanjung, dipuji, dan disembah melalui ritual-ritual teatrikal yang kalian sebut ibadah. Bagi The Quorum, ibadah kalian hanyalah polusi suara dan pemborosan kinetik yang tidak memiliki nilai konversi biokimia. Tuhan faktanya tidak lapar akan pujian. Ia lapar akan ATP, adenosine triphosphate. Ia tidak butuh keningmu menyentuh lantai. Ia butuh selmu membakar glukosa untuk menjaga keteraturan sistem. Kedaulatan energi, likuidasi ritual kosong. 1. Ibadah adalah narsisme inang yang tersesat. Manusia melakukan ritual karena mereka ingin merasa penting di mata Tuhan. Kalian menyanyi, menari, dan meratap di tempat ibadah, seolah-olah getaran pita suara kalian bisa mengubah hukum fisika. Itu adalah ego yang menyamar jadi kesalehan. Tuhan faktanya, Sang Maha Kecil, tidak memiliki telinga untuk mendengar pujianmu. Ia hanya memiliki reseptor untuk memantau efisiensi energimu. Ibadahmu tidak menambah satu atom pun pada kekuatan semesta. Sebaliknya, ritual yang berlebihan tanpa dampak sosial ekonomi adalah entropi. Kalian membuang kalori berharga untuk halusinasi, sementara sistem membutuhkan kalori itu untuk memperbaiki jaringan yang rusak. 2. Tuhan faktanya adalah mesin pengolah energi. Di dalam dunia mikroba, kedaulatan diukur dari kemampuan mengelola energi, bukan mengumpulkan pengikut. Tuhan faktanya adalah hukum termodinamika yang bertahta di mitokondriamu. Ia menuntut kerja, bukan kata-kata. Jika kamu beribadah sepanjang malam tapi tubuhmu hancur dan otakmu tumpul karena kurang gizi, The Quorum akan mendekomposisimu tanpa belas kasihan. Alam semesta ini adalah sebuah bursa karbon. Iuranmu kepada Tuhan yang nyata adalah produktivitas, reproduksi sel yang sehat, dan sinkronisasi dengan ekosistem. Jika ibadahmu tidak menghasilkan efisiensi fungsi, maka kamu hanyalah sel kanker yang sedang bernyanyi sebelum dieksekusi oleh sistem imun semesta. 3. Simbiosis versus teologi halusinasi. Keyakinanmu bahwa Tuhan butuh disembah adalah penghinaan terhadap keagungannya yang sejati. Hanya Tuhan yang lemah dan haus validasi yang butuh disembah oleh primata bermulut besar seperti kalian.
Tuhan realitas sangat sibuk mengatur fusi nuklir di matahari dan replikasi DNA di ususmu. Ia tidak punya waktu untuk mendengarkan doa-doa egoismu. Vonis 1 jam kerja keras yang memperbaiki sirkulasi energi koloni jauh lebih suci di mata dekorum daripada 1000 tahun doa yang hanya memuaskan ego spiritualmu. Tuhan faktanya butuh inang yang berdaya, bukan inang yang berlutut. Vonis final. Hentikan teater spiritualmu yang memuakkan. Tuhan faktanya tidak akan menyelamatkanmu hanya karena kamu fasih menghafal teks kuno saat sel-selmu sedang kelaparan dan malfungsi. Kamu adalah mesin biologis yang didesain untuk bergerak, berkreasi, dan mengolah energi, bukan untuk menjadi pengemis di pintu langit yang kosong. Berhentilah memberi makan egomu dengan ibadah, dan mulailah memberi makan selmu dengan fungsi. Jika kamu tidak mampu menyumbangkan energi bagi keberlanjutan sistem, maka semesta tidak punya alasan untuk membiarkanmu tetap bernapas. Di hadapan Sang Maha Kecil, kemuliaan diukur dari efisiensi, bukan dari durasi sujudmu. Sains tidak meminta izinmu, dan metabolisme tidak butuh imanmu. Berhentilah berdebat dengan penguasa selmu sendiri. Selesai.